dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita sebagai orang beriman Kristiani harus selalu berdasarkan pada sabda Allah. Di dalam sabda Allah kita temukan kebenaran sejati. Bagaimana tanggapan kita terhadap sabda Allah? Perikop yang direnungkan saat ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perumpamaan Yesus tentang benih. Kalau kita perhatikan keseluruhan isi kisah ini, ada peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini adalah sebuah teguran awal bagi kita yang saat ini sedang merenungkannya. Untuk memahami dan menanggapi sabda Allah, pertama-tama orang harus mempunyai iman. Mengapa demikian? Tanpa iman, orang akan sulit untuk memahami sabda Allah, apalagi untuk menanggapi dan mewujudkannya. Kemungkinan logis yang terjadi adalah pemahaman akan sabda Allah menjadi
bersifat dangkal, bahkan tidak berakar dan berbuah sama sekali dalam hidupnya. Dengan iman, kesempatan untuk memahami sabda Allah terbuka lebar. Di saat yang sama, orang beriman diajak untuk menemukan cara-cara kreatif dalam menanggapi dan mewujud nyatakan sabda Allah dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Prinsip dasar hidup yang kita pegang menentukan pilihan yang diambil. Ada orang yang memilih untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Namun, ada juga orang yang memilih untuk mengabaikan protokol kesehatan. Masing-masing dari kita pasti punya alasan di balik pilihan tersebut. Sebagai orang beriman, kita harus selalu ingat bahwa hidup kita seluruhnya berdasarkan pada sabda Allah. Dalam sabda Allah lah kita menemukan kebenaran sejati. Ketika Allah menghendaki kita untuk hidup baik dan mengusahakan kebaikan bersama, bonum commune, maka kita harus melaksanakannya dengan kreativitas yang terarah. Kalau disebut kreativitas yang terarah, itu berarti kita harus berkarya berdasarkan martabat dan tugas kita masing-masing, sambil tetap berpegang pada sabda Allah sebagai dasar hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu, marilah kita hidup selaras dengan sabda Allah yang menjadi sumber kebenaran sejati bagi kita. Sebagai seorang pekerja, marilah kita giat bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, dengan ketulusan dan totalitas untuk kebaikan bersama. Sebagai seorang pelajar, marilah kita tekun belajar dan melatih diri dalam berbagai mata pelajaran hidup, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, kita mewujudkan suatu kehidupan Kristiani yang ideal, yaitu hidup di dalam Allah dan berjalan menurut sabdanya. Semoga kita semakin mengerti firman Tuhan tentang kerajaan surga, terutama kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap pengalaman suka duka, sukses dan gagal, jatuh bangun, sehat sakit, dan semoga berbuah dalam kehidupan nyata agar tidak dirampas oleh si jahat. Tuhan Allah kami, dalam rasa syukur atas sabdamu yang berdaya guna bagi kami, buatlah kami hidup selalu selaras dengan sabdamu, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan bagi banyak orang, seturut kehendak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup.
perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.